Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Apa kabar kalian semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Berarti kalian dalam keadaan sehat. Baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, terlebih dahulu kita memohon doa kepada Allah agar apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita di kemudian hari. Untuk yang menyebut doa, kami persilakan Ananda Ainun. Mari kawan-kawan, sebelum mulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya. Sekarang anak sekalian, menambah keimanan kita kepada Allah, kita bersama-sama membaca surat Al-Lahab, diawali dengan bacaan basmalah. Mari bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Nah, terima kasih. Sekarang anak-anak dimohon berdiri sejenak. Kita menyanyikan lagu kebangsaan kita atau lagu nasional kita untuk menambah nilai kenegaraan kita. Ya, mari kita bersama-sama berdiri sejenak, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Satu, dua, tiga. Garuda Pancasila. Terima kasih ya atas partisipasi anak-anak. Kita sambung kembali. Sekarang Bapak ingin mengecek kehadiran anak-anak sekalian. Pada hari ini siapa yang tidak masuk sekolah? Itu ya. Kemana itu? Ada yang tahu? Sakit. Sudah lama sakitnya? Baru? Ya. Kalau begitu marilah kita doakan Iko agar cepat sehat, cepat kembali belajar bersama-sama kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sekarang anak-anak berdiri kembali. Ya. Sekarang kita speaking dulu sebentar. Tepuk semangat. Terima kasih. Tangan. Silakan kembali. Ya, cukup semangat anak-anak. Mudah-mudahan setelah kita belajar ini lebih semangat lagi. Ya. Sekarang mau bertanya tentang pelajaran kita yang kemarin. Tentang pelajaran apa kita pelajari yang kemarin? Ya, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, Bapak ingin bertanya. Pelajaran tentang zakat itu ada berapa macam zakat? Ada? Dua macam zakat. Yang pertama zakat apa? Yang kedua. Nah, kalau zakat fitrah itu membayarnya pakai apa? Beras atau makanan pokok. Sudah tahu belum? Untuk pelajaran kita pada hari ini apa? Belajar beriman kepada hari akhir. Beriman kepada hari akhir
sebelum Bapak menyampaikan materi selanjutnya, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Apa saja tujuan kita? Tujuan kita yang pertama, Bapak mengharapkan kalian mampu memahami pengertian hari akhir dan dalilnya. Yang kedua, Bapak mengharapkan anak-anak mampu menjelaskan macam-macam hari akhir. Nah, terus yang ketiga juga mampu menganalisis dampak keimanan kepada hari akhir. Jadi dari tiga tujuan kita ini, pelajaran kita pada hari ini, itulah yang Bapak harapkan agar anak-anak dapat memahami dari tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Apa judulnya? Beriman kepada hari akhir. Sekarang Bapak tanya, apa pengertian hari akhir? Ada yang tahu? Hari akhir itu artinya hari berakhirnya kehidupan. Semua makhluk yang ada di dunia tidak ada lagi hidup setelah hari terakhir itu. Tutup total, tidak ada lagi yang namanya hari kehidupan. Tinggal melanjutkan untuk kehidupan di akhirat. Ya baik, Bapak ingin membagi kelompok sebelum kita belajar. Bapak akan membagikan kelompok. Beneran di sini sudah ada kelompok yang laki-laki jadi satu meja, dan ini satu kelompok. Dan yang di sana ada 3 anak juga satu kelompok, ini juga satu kelompok. Berarti ini adalah kelompok yang diketuai oleh Ainun. Sini kelompok ini diketuai oleh Devi, dan kelompok sana yang diketuai oleh Dara. Ya, 3 kelompok ya. Ini pelajaran kita pada hari ini adalah tentang beriman kepada hari akhir. Sebelum kita lanjutkan ke materi kita, ya, agar anak-anak itu dapat membayangkan atau dapat mengangan-angan atau menganalisis tentang pelajaran ini, Bapak akan menampilkan video tentang kejadian yang menakutkan. Apa itu? Hari kiamat. Sebelum Bapak buka video ini, apakah anak sekalian tahu apa itu hari kiamat? Hari kiamat itu adalah hari hancurnya bumi, langit, dan seluruh isi alam jagat raya ini hancur lebur, tidak ada satu pun yang masih tersisa. Buka video dan anak kalian perhatikan di apa yang kalian dapat dari video. Sekarang Bapak jeda untuk sementara. Kira-kira dari video yang anak-anak sekalian lihat,
Sekarang di dalam perasaan anak saya itu apa? Takut. Apa yang ditakutkan? Bencana. Ini gambaran dari hari akhir. Tidak ada satupun yang tersisa, semua hancur, dan dari segala penjuru dunia naik ke daratan menumpah keluar, menghancurkan rumah. Nah, sekarang apa yang harus kalian lakukan setelah melihat video ini? Ya? Apa? Ibadah yang lebih banyak. Kenapa? Karena apa yang kita punya di dunia ini tidak ada artinya ketika datangnya hari kiamat, semua akan hancur. Yang tersisa adalah amal ibadah kita. Ya. Amal ibadah ini yang bisa dibawa. Kalau ini mobil, rumah, segala macam itu kalian tidak melihatnya, tidak ada yang tersisa. Kemana kita harus berlindung? Saya tahu tidak ada tempat berlindung baik. Kemana kita harus berlindung, tidak ada tempat berlindung lagi. Semua akan mati. Nah, sekarang Bapak lanjutkan tentang materi beriman kepada hari akhir. Pertama, pengertian iman kepada hari akhir. Satu, pengertian hari akhir. Hari akhir adalah hari terakhir, kan? Hari terakhir. Tapi tidak ada lagi hari setelahnya. Terakhir hari itu, hari hancur binasanya semua makhluk hidup maupun benda mati yang ada di dunia ini. Terakhir kehidupan seluruh manusia dan makhluk hidup di dunia harus kita percayai kebenarannya. Sekarang Bapak bertanya, iman kepada hari akhir itu termasuk rukun iman yang keberapa? Yo. Sekarang Bapak tanya lagi, rukun iman itu ada berapa? Nah, ada yang bisa menyebutkan satu persatu? Tidak ada? Ya. Kan Bapak yang mandi. Rukun iman itu ada 6 perkara. Nanti kalian lihat, nanti rukun iman kepada hari akhir ini termasuk rukun iman yang keberapa? Apa yang menyebutkan tadi tidak perhatikan. Pertama, iman kepada Allah. 2, iman kepada malaikat. 3, iman kepada kitab-kitab. 4, iman kepada rasul-rasul. 5, iman kepada hari kiamat. 6, iman kepada bodoh dan bodoh. Hari kiamat rukun iman yang keberapa? 5. Yang ke-5. Kita bukan perkara, dan yang rukun iman yang kelima itu adalah iman kepada hari akhir. Sekarang selanjutnya hadis ataupun dalil yang menerangkan tentang hari kiamat itu di sini ditulis dalam surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai 5, ya, dan berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah, yauma yakunun nasu kal farasyil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil mamfus. Artinya apa? Ada yang bisa? Coba baca artinya. Minta anak-anak sekalian baca secara bersama surat Al-Qari'ah dari pertama sampai kelima. Jangan diawali Bismillahirrahmanirrahim. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
seperti laron yang berterbangan, gunung-gunung pun seperti burung yang berterbangan. Seperti kita ini ada beberapa kucing lah. Gunung yang berterbangan ketika hari kiamat. Dan gunung bisa berterbangan apalagi manusia. Ini dalil yang menunjukkan, yang membuktikan bahwa hari kiamat itu sangatlah dahsyat. Sekarang macam-macam hari akhir. Ada berapa macam? Hah? Ada berapa? Ada yang tahu? Hari akhir itu ada berapa macam? Namanya? Ada? Dua. Bagus. Kasih tepuk tangan untuk Anda. Ya. Dua katanya. Lalu, sekarang siapa yang bisa menyebutkan dua itu? Ayo. Ya, siapa yang bisa menyebutkan dari kata siapa tadi dua macam hari akhir? Yang pertama yaitu kiamat sugro. Apa itu sugro? Kecil. Kiamat kecil. Kiamat sugro yaitu bagian kecil dari kerusakan atau kematian yang dialami oleh manusia. Kiamat kecil itu hancurnya bumi ini tapi sebagian, tidak seluruh. Seperti misalnya ada gempa di Jakarta, kita enggak. Di sana kena guncangan gempa berarti dia termasuk kiamat kecil. Dan puncak kiamat kecil itu adalah kematian. Pernah terjadi tsunami pada tahun berapa? Siapa yang tahu? Pada tanggal 26 Desember bulan ini. Tanggal 26 Desember tahun 2004. Tahu kan? Sudah lahir belum? Belum. Kejadian apa namanya? Bencana tsunami di Aceh itu mengguncang dan menghilangkan nyawa dan juga harta benda orang yang ada di Aceh. Air naik ke laut, naik ke atas darat, menghancurkan rumah-rumah, mobil-mobil hilang semua. Manusia pun mati. Itu sebagian kecil dari kiamat kecil namanya, tidak besar. Dan bukan hanya tsunami saja, bisa terjadi angin kencang, bisa terjadi gempa bumi, bisa terjadi ya misalnya banjir. Sekarang kiamat kubro, kiamat besar. Kubro itu artinya besar. Kiamat kubro yaitu hancurnya seluruh alam semesta tanpa terkecuali. Kalau yang pertama tadi ada kecualinya. Dan kali ini tanpa terkecuali semuanya hancur. Dari ujung barat sampai ujung timur bumi ini tanpa ada tersisa. Kalian tahu bagaimana prosesnya terjadi hari kiamat? Pada hari kiamat itu Allah memerintahkan malaikat yang meniup sangkakala. Malaikat apa ya? Ada yang tahu? Malaikat meniup trompet. Trompet tahun baru. Trompet ketika akan hancuran kiamat, trompet malaikat apa namanya? Israfil apa Israfil? Israfil apa Israfil? Israfil. Kalau Israfil apa? Malaikat pencabut nyawa. Jadi pertama kali bumi akan dihancurkan oleh Allah. Allah memerintahkan malaikat Israfil untuk meniup trompet. Setelah ditiup trompet hancur membuka seluruh dunia tanpa tersisa. Semua makhluk pun mati, bahkan malaikat pun mati, kecuali Allah yang tidak mati. Yang jadi pertanyaan, malaikat apa yang terakhir mati? Kan malaikat yang akan menghilangkan semua nyawa-nyawa akan diambil. Malaikat itu yang bertugas untuk mengambil nyawa, siapakah namanya? Malaikat Israfil yang terakhir meninggal. Kenapa? Setelah mencabut nyawa malaikat dicabut terakhirnya orang sendiri. Terakhir. Ya,
dunia ini ada yang namanya ada kebangkitan, hari kebangkitan yaitu setelah hari kiamat. Saya lanjutkan sekarang tanda-tanda hari akhir. Kalau tanda-tanda ini sudah ada muncul sekarang berarti hari akhir tidak lama lagi. Pertama, munculnya berbagai fitnah. Ini tanda kecil, bukan tanda besar, tanda kecil. Berarti kalau sudah tanda besar, tidak lama lagi terjadi. Kalau tanda kecil ini masih ada jeda waktu. Lama munculnya berbagai fitnah. Banyak sekarang fitnah di medsos, fitnah ini sudah banyak muncul. Sudah ada tanda kecilnya. Yang kedua, banyaknya bermunculan nabi palsu. Banyakkah sekarang nabi palsu yang mengaku nabi? Ada. Ini sudah ada tanda-tandanya sekarang bahwa hari kiamat akan datang. Ketiga, banyak kebohongan dan kesaksian palsu. Banyakkah yang berbohong sekarang? Ya, sebenarnya berarti pernah berbohong. Ya, mudah-mudahan Allah mengampuni orang-orang yang pernah berbohong. Allah Maha Kuasa, Maha mengampuni segala dosa manusia selagi manusia itu ingin bertaubat. Selanjutnya, perbuatan riba banyak terjadi. Apa riba? Riba itu definir anak yang durhaka kepada orang tuanya. Ya kan? Nah, sekarang kita lanjut tanda-tanda besarnya. Kalau sudah tanda-tanda besar ini kelihatan muncul, tidak lama lagi. Adakah sekarang terbitnya matahari dari sebelah barat? Sudah belum? Belum. Munculnya Dajjal? Sudah belum? Turunnya Nabi Isa? Sudah belum? Turunnya Imam Mahdi? Keluarnya Ya'juj Ma'juj? Munculnya binatang melata di bumi? Munculnya dufur atau awan yang berdebu yang sangat panas dari timur sampai barat? Belum. Terjadinya gerhana di timur, barat dan jazirah Arab. Itu belum ya. Berarti tanda-tanda ini kalau sudah muncul dari salah satu tanda ini berarti bersiap-siaplah yang akan datang. Ya. Apa yang dipersiapkan? Amal, ibadah. Selanjutnya alam yang berhubungan dengan hari akhir. Pertama alam barzah. Ada yang tahu apa alam barzah? Manusia meninggal, mati, kubur, itu namanya alam barzah. Berarti alam kubur. Alam barzah itu alam kubur. Yang mana alam barzah ini pembatas antara dunia dan apa ya? Antara dunia dan akhirat. Dan sebelum orang masuk ke akhirat harus melalui alam kubur dulu. Yang kedua, yaumul ba'ats. Ba'ats itu apa artinya? Hari kebangkitan. Kalau bisa dibangkitkan. Nanti setelah manusia itu dimatikan semua pada hari kiamat, ya, semua setelah ditiup sangkakala yang pertama mati semua, ya, mati semua, mati. Setelah itu ditiup lagi. Nah, nanti Allah mewakilkan pertama kali malaikat yang dibangkitkan adalah malaikat peniup sangkakala atau trompet. Itu kan yang malaikat Israfil meniup trompet, bangkitlah semua manusia yang mati, mulai dari zaman Nabi Adam sampai terakhir meninggal ketika hari kiamat, dibangkitkan semua. Terus kemana kita setelah dibangkitkan? Kita akan digiring ke yaumul mahsyar. Apa itu yaumul mahsyar? Coba lihat. Yaumul mahsyar tempat berkumpulnya semua. Terus setelah mereka bangkit dari kubur digiring ke yaumul mahsyar. Yang mana yaumul mahsyar itu tidak ada tempat berlindung sedikit pun. Semuanya tanah tanpa sensi digiring, tanpa ada perlindungan. Disitulah nanti akan diperhitungkan
Ya, setelah dia masa nanti mereka akan dihisab atau ditimbang. Seluruh amal ibadah selama dunia dihitung berapa jumlahnya, setelah dapat jumlahnya berapa dosa, berapa pahalanya, setelah itu baru ditimbang yang mana yang lebih berat. Kalau lebih berat dosa maka akan dapat kembalinya ke neraka. Kalau lebih berat dosa, lebih pahalanya maka dapat kembalinya akan surga. Ini ada surga dan ada neraka, itu dapat kembalinya manusia sesuai dengan amal perbuatannya. Sekarang yang C, balasan amal baik. Orang amal baik dan amal buruk. Amal baik, berbahagialah bagi manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala serta banyak berbuat kebaikan dan amal soleh, karena mereka akan memperoleh kehidupan yang bahagia dan sejahtera dan bernikmat. Jadi orang yang banyak amal baiknya nanti akan dibalas, yaitu berupa surga, dan orang yang beramal baik banyak beramal buruknya maka akan dibalas berupa siksa neraka. Ini siksa neraka. Jadi ketika di akhirat nanti dapat kembali di manusia itu cuma dua. Apa aja? Surga dan kira-kira kalian pilih mana? Surga. Apa tiketnya surga? Sholat, zakat, dan segala amal baik selama di dunia. Ini fungsi beriman kepada hari akhir. Fungsinya apa? Senang dan selalu semangat dalam beramal soleh. Jadi kalau setelah kita tahu bahwa hari akhir itu dasar seperti itu, ada balasan seperti itu, maka kita akan lebih menambah keimanan kita kepada Allah. Sampai sekarang terakhir pelajaran kita, kira-kira adakah yang ditanyakan sebelum Bapak yang ingin bertanya? Ada yang bertanya? Tidak? Ya. Berarti anak-anak sekalian sudah paham. Sekarang Bapak memberikan tugas kelompok kalian. Nanti setelah kalian kerjakan, kalian sampaikan atau presentasikan ke depan. Setiap kelompoknya diwakili oleh satu kawan. Nah ini waktu kawannya satu untuk mempresentasikan kelompok. Kerjakan secara berkelompok. Ini cuma ada satu lembaran soal atau pertanyaan yang Bapak kasih pada kalian. Kalian silakan diskusikan cara menjawabnya atau apa yang kalian menjawab sesuai dengan yang anak-anak sekalian dengar ataupun lihat di video. Dibaca dulu dan kerjakan secara berkelompok, diskusikan. Setelah itu kalau ada yang sudah selesai, persilakan untuk maju ke depan presentasi wakili dari kawan-kawannya. Ini yang mau pertanyakan macam-macam hal akhir. Jawabannya didiskusikan, setelah itu saya diskusikan ke depan. Dan sudah kita saksikan bersama materinya. Saya Bapak kasih waktu 5 menit, ya. 5 menit. Ada yang sudah selesai? Belum? Kalau belum selesai. Ya, kelompok sini ada yang sudah selesai. Sekarang siapakah yang akan mewakili teman-temannya untuk membacakan presentasinya dengan luas? Ya, silakan. Anak Ilham, lain dengarkan dan juga di setiap kelompok akan dapat juga mereka. Ya, jam biar teman-temannya semuanya dengar. Hari akhir ada dua macam, yaitu kiamat surga dan kiamat kubur. Ya, benar. Ya, kasih aplaus. Silakan untuk anak Ilham, saya silakan untuk kembali.
Presentasinya sangat baik. Sekarang kelompok yang mana? Kami kawan-kawannya untuk ya Hadiza. Silakan Hadiza. Dampak keimanan kepada hari akhir. Keimanan ini menjadi benar bahwa ada kesadaran untuk kebaikan dan ada hubungan keburukan. Akan yang ibadah beribadah seperti sholat, sedekah, dan amal yang lain demi mendapatkan ridho Allah. Ya, bagus. Sudah. Sekarang kelompok yang ketiga. Kemudian hari akhir adalah seluruh kehidupan di dunia akan berakhir dan semua makhluk akan diikuti pada Allah. Ya, sama. Alhamdulillah ketiga. Ya, sangat baik semua. Ya, sangat baik semua. Sekarang untuk menghilangkan ketegangan kita, sekarang anak berdiri kembali. Kembali untuk menghilangkan ketegangan kita SDG sebentar. Apa yang saya tunjuk membunyikan suara apa? Kelompok sini. Tata duduk is. Tanam. Tata duduk is. Sana. Tata duduk is. Sini. Sekarang kalau tadi Bapak sudah memberikan tugas kelompok. Nah, sekarang Bapak akan memberikan tugas yaitu evaluasi dari pembelajaran kita pada hari ini dikerjakan secara mandiri, ya perorangan, artinya kerjakan secara mandiri. Nah, sekarang kerjakan apa yang ada di dalam pertanyaan tersebut. Nanti setelah itu sudah selesai, lalu dikumpulkan di depan untuk Bapak nilai. Bagaimana? Sudah ada yang selesai? Sudah semua? Ya, ya. Kalau sudah semuanya, nanti saya suruh Bapak saya suruh salah satu dari kawan kalian untuk mengambil tugas-tugas yang Bapak berikan. Ya, sekarang Anda Ainun tolong ambil semua tugas yang ada pada kawan-kawan. Ini itu sana. Ya, terima kasih. Untuk tugasnya akan Bapak nilai di pertemuan yang akan datang. Pertemuan yang akan datang akan Bapak kasih tahu nilai-nilai tugas-tugas kalian. Sekarang bagaimana anak-anak kalian? Apakah pelajaran kita hari ini menyenangkan? Ya. Sekarang yang perlu kita ketahui tentang pelajaran kita pada hari ini yaitu beriman kepada hari akhir. Jadi hikmah dari beriman kepada hari akhir ini adalah untuk menambah keimanan kita kepada Allah, karena kita yakin bahwa hari kiamat itu akan benar-benar terjadi, tetapi waktunya kita tidak tahu kapan waktunya. Tetapi kejadian hari kiamat ini pasti akan terjadi tanpa kita sadari, tanda-tandanya pun sudah kita lihat di kehidupan kita sehari-hari. Ini kalian akan mempraktekannya tentang apa yang kalian dapatkan pada hari ini. Ya, semoga bertambah keimanannya kepada Allah dengan melihat atau menyaksikan video tentang kejadian kiamat, dan juga dapat menambah keimanan kita untuk selalu beribadah kepada Allah. Kenapa? Karena di dunia ini cuma ada dua, yaitu kebaikan dan keburukan. Ada dua amal, yaitu amal kebaikan dan keburukan. Semuanya ini ada
pertanggungjawabannya. Kalau amal baik nanti akan dibalas dengan surga, jika amal buruk akan dibalas dengan neraka. Kita cukupkan pertemuan kita pada hari ini. Ya, Bapak akan memberikan tugas kepada anak-anak. Semoga nanti di rumah anak-anak bisa mempelajari sebelum kita belajar atau besok harinya. Ya, sebelum kita pelajari besok, anak-anak sudah belajar di rumah. Itu materi yang akan kita pelajari di pertemuan yang akan datang tentang senangnya berteman. Ya, oke. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, sekarang anak-anak mohon berdiri sejenak. Ya, kita tugas ya, kita sedikit. Kalau Bapak suruh tutup mulut, kalian buka. Kalau mulut buka mulut, kalian buka. Ya, saya mulai. Ya. Tutup mulut. Tutup mulut. Buka mulut. Buka mulut. Buka tutup. Ya, tarik tangan. Silakan duduk kembali. Ya, terima kasih atas pembelajaran kita pada hari ini. Anak semangat. Ya, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan menjadikan berkah kita juga di hari-hari yang akan datang, dan juga bisa menambah keimanan kita kepada Allah SWT. Baik, sebelum kita pulang, terlebih dahulu kita berdoa biar pelajaran kita pada hari ini bisa tetap kita ingat, ya, tidak terlupakan, tetap bisa kita ingat terus, dan juga yang kita dapat hari ini bisa menambah keimanan kita. Nah, sekarang kita berdoa dipimpin oleh Ananda Makula, Ananda Devi. Semuanya buku sebelum berdoa ya, duduk dulu. Nah, saya punya duduk, ya, bukunya. Sudah bersama pulang, dan juga untuk. Nah, sekarang silakan Anda Devi memimpin doa. Untuk keluar nanti ke kelompok, sebelumnya dimulai dari kelompok Ainun.